Oke, salam kami dari kelompok 5 untuk proyek social marketing Safe Street Child mengenai pendidikan anak jalanan. Di sini kami terdiri dari saya, Dimas Lazuardi Firdaus, ada Igusti Putu Aditya, dan David Jefferson. Untuk selanjutnya, di dalam proyek kami mengangkat isu mengenai pendidikan anak jalanan yang di awal pemaparan ini kami akan serahkan ke Mas Adit untuk menjelaskan mengapa dan apa saja latar belakang mengenai isu pendidikan anak jalanan. Silakan Mas Adit. Baik, PBB sendiri pada tahun 2015 membuat sebuah blueprint untuk kesejahteraan dan kedamaian dunia, di mana blueprint ini diberi nama Sustainable Development Goals atau SDG, yang memiliki 17 tujuan yang menjadi dasar untuk dijalankan seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan, memberikan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya, salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah mengenai kemiskinan. Faktor yang menyebabkan terbentuknya kemiskinan sendiri adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya skill masyarakat, serta kurangnya pemeran pemerintah membuat kemiskinan itu sulit untuk diatasi. Kemiskinan inilah yang mendorong terjadinya anak-anak untuk bekerja di jalanan. Next. Masalah anak jalanan sendiri berkaitan dengan beberapa tujuan dari SDG, yaitu mengenai no poverty, zero hunger, good health, dan quality education. Pada penelitian dan campaign sendiri, kami lebih berfokus pada bagaimana cara membantu menangani masalah kualitas pendidikan yang dialami oleh anak jalanan dan memberikan kesempatan agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Karena pendidikan sendiri merupakan sarana kesejahteraan bagi anak jalanan yang menjadi elemen penting bagi mereka mendukung proses perkembangan karakter. Sehingga ini sangat diperlukan untuk diperhatikan sejak usia dini. Karena ini juga mendapat pendidikan yang baik, tapi terhalang karena masalah ekonomi. Selanjutnya, kami sendiri telah melakukan pendahuluan penelitian yang dilakukan melalui survei sejak tanggal 28 hingga 31 Maret 2022 pada 44 responden yang berusia 18 hingga 20 tahun di daerah Bali, Jakarta, Surabaya, dan Malang. Hasil survei sendiri menunjukkan adanya inisiatif positif responden, di mana 34,1% akan memberi dukungan finansial sebagai donatur, 54,5% responden memberikan dukungan melalui aplikasi online di media sosial, 20,5% antusias jika diajak untuk langsung mengikuti kegiatan sosial pendidikan anak jalanan, dan 13,6% lainnya memilih memberikan dukungan logistik. Selanjutnya, kita tahu permasalahan pendidikan anak jalanan sendiri dapat dijadikan sebuah program strategi sosial marketing karena masalah pendidikan bagi anak jalanan adalah masalah yang serius dan sebaiknya mendapatkan perhatian pemerintah serta masyarakat. Dengan sebaik baiknya tingkat pendidikan anak-anak jalanan dapat menghindarkan mereka dari kemiskinan. Selain itu, masalah pendidikan anak jalanan sendiri dapat menjadi awal dari masyarakat menjadi semakin sadar akan lingkungan sekitarnya dan bagaimana ini dapat saling membantu membuat kondisi negara menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas David. Ya, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya kami akan membahas mengenai 10 langkah yang dilakukan dalam kampanye ini, proses kampanye ini. Yang pertama itu mengenai pembahasan sosial isu, di mana menurut laporan Kemendikbudristek menunjukkan terdapat 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Data ini juga disebabkan cukup melonjak hebat dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia dan dunia. Kemudian selanjutnya ada data di sini juga ada data dari Kementerian Sosial di mana diambil dari dashboard data terpadu kesejahteraan sosial per tahun 2020 di mana jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang. Di sini dari data Kemensos fokus anak jalanan yang hampir cukup banyak bila dibandingkan dengan hampir sama banyak bila dibandingkan dengan yang putus sekolah pada setahun ke depannya pada tahun 2021. Kemudian selanjutnya
Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat, terutama anak muda, terhadap kehadiran gerakan Safe Street Child yang berupaya membantu kesejahteraan pendidikan anak jalanan, kemudian meningkatkan kepedulian anak muda terhadap isu sosial ini. Kemudian selanjutnya, di sini juga langkah selanjutnya itu fokus. Di sini kami mengambil cara membuat petisi online di change.org dan kemudian sebuah konten Twibbon di Instagram dengan menggunakan hashtag. Dan juga kedua hal ini kami lakukan untuk mendukung kegiatan yang diadakan oleh komunitas SSC. Kemudian juga mendorong anak muda untuk terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada anak jalanan. Selanjutnya, untuk pembahasan situation analysis, di sini ada dari faktor SWOT-nya itu yang pertama untuk strength-nya, selain kesejahteraan ekonomi, hal terkait pendidikan tidak boleh tertinggal, melainkan harus menjadi satu paket program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian hal inilah menjadi dasar kekuatan bagi kampanye Safe Street Child. Kemudian untuk kelemahannya, masih banyak kesadaran masyarakat yang belum memiliki wadah tertentu dan memang masih belum seperti yang disebutkan di awal, awareness masyarakat tentang keberadaan Safe Street Child ini masih cukup kurang. Kemudian untuk opportunity dari program semacam ini dapat dikatakan cukup besar karena untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dari segi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, masalah utama dari masalah pendidikan ini adalah kemiskinan, dan juga problem ketertinggalan pendidikan ini adalah hal yang patut dikhawatirkan. Dari aspek ini, Safe Street Child dapat menekan ketertinggalan pendidikan serta membantu program pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan di Indonesia. Dan untuk dari segi threats, meskipun kesempatan ini cukup menjanjikan, namun ada ancaman lain ketika program ini tidak didukung dari para stakeholder seperti yang berkaitan dengan izin, finansial, dan lain-lainnya. Selain itu juga perlu diperlukan pendekatan pemasaran sosial sebagai cara untuk mempersuasi atau mengajak masyarakat terkait urgensi masalah ketertinggalan pendidikan anak jalanan ini. Langkah selanjutnya yaitu target audience dan target behavior. Kami menyasarkan milenial dan Gen Z yang berusia 17-35 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa dan karyawan dan berlokasi di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian untuk target behavior yang ingin diubah yaitu anak-anak muda untuk lebih bisa aware terhadap isu pendidikan anak jalanan dan keberadaan dari komunitas Safe Street Child itu sendiri. Dan juga tidak hanya sebatas aware, tapi juga lebih interest untuk bisa terlibat meskipun secara tidak langsung melalui dukungan moral berbentuk petisi online dan Twibbon. Selanjutnya ada audience insights. Jadi langkah ini kami jabarkan yaitu mengenai dibagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama dari barrier, di mana informasi dan lokasi menjadi salah satu halangan utama dalam para anak muda masyarakat ini mengalami keterbatasan. Kemudian juga ada benefit, di mana benefit yang didapatkan dari kampanye ini adalah menjadi bagian dari komunitas, meskipun tidak berkontribusi secara tidak langsung. Kemudian untuk menjadi motivator, di mana hal ini tidak ada donasi berupa uang atau apapun. Kemudian competition, di mana donasi ke organisasi ini bisa dijadikan sebuah ancaman juga apabila dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Dan yang terakhir, influential other-nya ini kita menggunakan teman-teman dan keluarga dari lingkungan sendiri untuk bisa menyebarkan kampanye ini. Selanjutnya untuk campaign. Dari sini kami menggunakan produknya itu akun Instagram, kemudian ada petisi online yang dibuat di change.org, kemudian tadi disebutkan untuk place-nya di kota-kota besar di Indonesia, kemudian di media sosial dan juga website, serta
promotion yang kami lakukan itu dapat berkontribusi kepada pendidikan anak jalanan, dan juga message-nya itu yang utama adalah memberikan dukungan moral berupa kampanye Twiben dan juga channel media, serta dalam kampanye sosial media ini kami menggunakan hashtag. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah monitoring dan evaluation. Di sini pengukuran dilakukan agar kedepannya kami dapat melakukan kampanye yang lebih baik. Kemudian hasil dari kampanye ini diukur dari berapa banyak orang-orang yang menggunakan hashtag semua bisa belajar dan juga menandatangani petisi online di change.org. Kemudian pengukuran ini dilakukan 2 minggu setelah kampanye berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah mengenai petisi dan kampanye online untuk meningkatkan awareness dari isu pendidikan anak jalanan ini. Kami menggunakan beberapa platform seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Instagram untuk media sosialnya, lalu ada Twibbon dan menggunakan platform petisi online change.org. Nah, untuk proses kampanye dan dampak sendiri dari platform change.org, upaya yang kami lakukan, kami berhasil untuk mengumpulkan sebanyak 30 petisi dari beberapa partisipan yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Nah, dari sini dapat diketahui dari geografisnya partisipannya adalah ada dari Bekasi, Denpasar, Depok, Gianyar, Jakarta hingga ke Surabaya, bahkan ada yang di Manado atau di bagian Indonesia bagian timur. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa petisi ini merupakan salah satu bentuk tahapan awal untuk menyebarluaskan awareness atau informasi awal tentang isu pendidikan anak jalanan ini. Nah, petisi ini kami tujukan secara langsung untuk Menteri Sosial dengan judul Bantu Anak Jalanan Raih Pendidikan Layak, karena memang yang kami nilai cukup relevan untuk punya tanggung jawab tentang isu ini adalah Kementerian Sosial. Oleh karena itu, dengan adanya tanda tangan online ini atau petisi online ini, setidaknya masyarakat, terutama generasi muda, sudah mulai aware tentang isu pendidikan anak jalanan. Nah, selanjutnya, dari platform petisi online, kami juga menggunakan Twibbon Campaign. Nah, di dalam Twibbon ini kami sebarluaskan link yang bisa digunakan bagi user yang ingin mendukung gerakan kami. Misalnya ada contoh gambar di sebelah kanan, ada salah satu rekan dari salah satu dari partisipan yang juga tergerak untuk mau memasang Twibbon dan membagikannya di kanal sosial medianya. Nah, di dalam kampanye Twibbon ini, dari hasil upaya kampanye yang kami lakukan, kami mendapatkan setidaknya 4 pendukung yang mau untuk mendukung kami melalui pemasangan Twibbon ini. Lalu, selain dari platform change.org maupun Twibbon, kami juga menggunakan platform media sosial dengan username Sekolah Anak Jalanan. Akun ini selama 3 pekan telah mendapatkan 11 pengikut dan 6 postingan yang dimiliki semuanya memiliki total 26 angka likes. Nah, secara matriks atau secara analytics di akun Sekolah Anak Jalanan ini kami memperoleh sebanyak 789 reach, yang itu sangat dibantu oleh konten kami yang berupa Reels di Instagram. Nah, Reels ini cukup membantu bagaimana kampanye kami ini dilihat, setidaknya muncul di beranda user-user yang lainnya. Dapat dilihat di layar bagaimana akun kami memperoleh account reach sebanyak 791, yang mana akun-akun itu terdiri atas
mayoritas adalah 788 akun dari luar dari follower kami, dan ada 3 akun yang berasal dari follower kami. Nah, dari konten yang kami buat dan aktivitas online yang kami lakukan di akun Instagram Sekolah Anak Jalanan ini, kami mendapat setidaknya 18 profile visit dari akun-akun yang sebelumnya pernah melihat profil dari kampanye kami maupun di konten kami. Nah, dari data yang terhimpun itu dapat diketahui bahwa ada peluang besar untuk melakukan kegiatan kampanye digital melalui platform media sosial, terutama Instagram, karena memang basicnya adalah audiovisual, cukup mudah sekali untuk bisa menarik perhatian. Yang kedua, dengan fitur Reels, lagi-lagi di Instagram itu bisa membantu untuk menyebarluaskan jangkauan konten yang ingin kita kampanyekan dan untuk bisa meningkatkan awareness ke audiens yang lebih luas. Walau angka interactions yang masih kurang memuaskan, artinya di sini account risk-nya yang cukup besar, tapi untuk bisa sampai ada aktivitas untuk profile visit maupun interaksi masih sangat minim. Nah, artinya di situ ada gap di antara sejumlah reach maupun dengan konversi untuk aktivitas ke profile visit misalnya. Nah, ini sehingga menjadikan pesan kampanye kami memang terbilang masih kurang maksimal, tapi setidaknya dari aktivitas digital yang kami lakukan untuk menyebarluaskan awareness mengenai isu pendidikan anak jalanan ini, itu setidaknya bisa menjadi langkah awal supaya kita mencoba memperkenalkan bahwa isu ini ada dan isu ini nyata. Sebagaimana hasil survei kami yang pernah kami lakukan di waktu sebelumnya, ada interest yang cukup besar mengenai anak muda yang mulai ingin mendukung atau ingin berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan atau isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak jalanan. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa dengan data campaign ini, dengan aktivitas campaign yang kita lakukan ini bisa menjadikan masukan dan informasi bagi para stakeholders, terutama khususnya untuk target dari petisi kami, yaitu Menteri Sosial. Nah, bahwa masyarakat saat ini mulai semakin aktif dan menyadari akan isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka, terutama pendidikan anak-anak jalanan. Untuk kedepannya, memang masih diperlukan kampanye-kampanye yang lebih masif lagi, lebih efektif lagi untuk bisa semakin mempertajam masalah ini sehingga ini menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ingin berpartisipasi. Sekian pemaparan dari proyek kami dari kelompok 5. Terima kasih.